Fajar baru saja menyapu cakrawala ketika pasar senja mulai menggeliat. Aroma tanah basah berpadu dengan wangi sayuran segar, ikan asin, dan kue-kue tradisional yang ditata rapi di atas meja bambu. Di antara hiruk-pikuk para pedagang yang berebut tempat terbaik, muncul seorang gadis muda dengan keranjang besar berisi botol-botol kaca. Dialah Mira, gadis penjual jamu yang setiap langkahnya tampak menebar kesejukan. Rambut hitamnya yang dikepang sederhana berayun lembut saat ia berjalan menyusuri lorong sempit pasar. Di pundaknya tergantung selendang batik yang sudah agak pudar warnanya, namun justru menambah pesona alami dirinya. Tatapannya teduh, bibirnya tersenyum ramah kepada setiap orang yang ia temui. Banyak mata diam-diam mengikuti gerak Mira, seolah gadis itu membawa sepotong pagi yang lebih terang daripada sinar mentari sendiri. Ia berhenti di bawah pohon beringin tua yang berdiri di sisi barat pasar, tempat yang selalu ia pilih untuk menjajakan jamu. Dengan cekatan, ia mengeluarkan botol-botol kaca berisi cairan berwarna kuning kunyit, coklat temulawak, dan hijau daun pegagan. Tangannya yang lentik bekerja tanpa suara, seperti penari yang sudah hafal gerakan sejak lahir. Pedagang lain, bahkan yang sudah lebih tua, sering merasa segan bila melihat ketekunan Mira. "Mira, jamu beras kencurnya satu." "Ya," seru Bu Sarmi, penjual sayur langganannya. Mira tersenyum lebar, meraih gelas bambu, lalu menuang cairan harum yang mengepulkan aroma jahe dan gula merah. "Hangatkan perut, Bu," ucapnya lembut sambil menyerahkan minuman itu. Dalam sekejap, suasana sekitar lapak Mira menjadi lebih hidup, seakan orang-orang datang bukan hanya untuk membeli jamu, tapi juga mencari ketenangan dalam kehadirannya. Di balik keramaian itu, Mira menyembunyikan kesungguhannya merawat resep-resep jamu warisan ibunya. Setiap subuh, ia menumbuk rimpang dengan tangan sendiri, mencampurkan ramuan dengan teliti, lalu merapal doa lirih agar setiap tetes jamunya membawa manfaat. Ada kebanggaan sekaligus tanggung jawab yang mengikatnya pada pekerjaan ini, tanggung jawab untuk menjaga warisan dan memberi penghidupan yang layak bagi dirinya setelah ditinggal kedua orang tua. Namun hari itu, ada kegelisahan samar yang menyelinap di hatinya. Beberapa pedagang berbisik-bisik tentang kabar seorang preman yang kian sering berkeliaran di pasar, meminta uang keamanan dan menebar ancaman. Mira menepis pikiran itu, mencoba menenangkan diri dengan mengatur botol-botol jamu agar terlihat lebih menarik. Meski begitu, ia tak bisa sepenuhnya mengusir bayangan ancaman yang mungkin mengusik kedamaiannya. Langit semakin cerah, dan pasar pun bertambah ramai. Anak-anak kecil berlari-larian, pedagang memanggil calon pembeli dengan suara lantang, dan suara gamelan dari pengeras suara pasar terdengar samar. Mira berdiri tegak di balik meja kecilnya, berusaha tetap memancarkan keteguhan yang selalu ia bawa. Dalam hatinya ia berjanji, apapun yang terjadi, ia akan terus datang ke pasar dengan senyum yang sama. Saat sinar matahari pertama menembus sela atap pasar, Mira menegakkan tubuhnya dan menarik napas panjang. Hari baru telah tiba, dan dengan itu, segala kemungkinan, baik suka maupun duka, siap menantinya. Ia tidak tahu bahwa hari ini adalah awal dari pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya, pertemuan dengan sosok yang namanya masih asing di telinganya, Mat Barong. Sinar matahari yang mulai meninggi menyinari setiap sudut pasar senja, membuat bayangan para pedagang berbaur dengan aroma ikan asin dan wangi ketan yang baru matang. Namun di antara semua kesibukan itu, ada suasana lain yang lebih pekat, sebuah ketegangan yang seolah melayang di udara. Mira, yang tengah sibuk menuang jamu untuk seorang pelanggan, sempat menangkap tatapan khawatir dari beberapa pedagang yang mengarah ke ujung jalan pasar, seperti ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Dari arah itu, langkah berat mulai terdengar, memecah harmoni pasar. Suara sepatu bot menghentak tanah bercampur kerikil, semakin lama semakin mendekat. Orang-orang yang tadinya berdiri santai buru-buru memungut dagangan atau menarik anak-anak kecil agar menjauh. Mira memperhatikan, alisnya sedikit berkerut, namun ia tetap berdiri di tempatnya, meski hatinya mulai berdebar tak menentu. Muncullah sosok besar dengan jaket kulit lusuh dan wajah penuh bekas luka lama. Tatapan matanya tajam, seperti mata hewan liar yang selalu siap menerkam. Dialah Mat Barong, preman yang selama ini hanya Mira dengar dari cerita orang-orang. Ia berjalan dengan langkah malas namun penuh kuasa, dan di belakangnya tampak dua orang anak buah yang wajahnya tak kalah garang. Suasana pasar yang tadi hangat seketika menjadi dingin, seperti angin yang menamparkan wajah dengan kasar. "Hayo, mana yang belum bayar uang keamanan?"
Suara Mat Barong berat dan serak, seperti batu yang digesek di atas pasir. Pedagang yang berada di dekatnya buru-buru mengeluarkan uang receh. Ada pula yang menyerahkan seikat pisang atau sebungkus tempe sebagai upeti agar terhindar dari amarahnya. Mira menyaksikan semua itu sambil menggenggam botol jamu di tangannya lebih erat, mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai tumbuh. Mat Barong melangkah mendekat ke arah lapak Mira. Mata hitamnya yang tajam kini menatap langsung ke wajah gadis itu. Ada sesuatu yang aneh dalam tatapan itu, bukan sekadar amarah atau keserakahan, melainkan rasa ingin tahu yang samar. Mira menegakkan tubuhnya, menahan napas agar tidak terlihat gentar. Dalam hatinya, ia mengingat pesan ibunya, jangan pernah tunduk pada ketakutan, Mira. Hadapi dunia dengan keberanian yang jernih. Kamu baru di sini. Suara Mat Barong terdengar lebih rendah ketika ia sudah berdiri di depan Mira. Gadis itu mengangguk pelan. Saya cuma jual jamu, Bang, jawabnya, suaranya tenang meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia kemudian mengambil salah satu botol dan menuang cairan kuning kunyit ke dalam gelas bambu, lalu menyodorkannya. Coba, ini jamu beras kencur. Bagus buat tenaga dan menenangkan hati. Mat Barong mengerjap, sedikit heran dengan keberanian Mira yang menawarkan minuman alih-alih uang. Anak buahnya saling pandang, tampak tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mat Barong menatap gelas itu lama, lalu perlahan menerimanya. Ia meneguk jamu itu dalam sekali teguk, dan seketika wajahnya berubah. Ada kehangatan yang merambat dari tenggorokan ke dadanya, sesuatu yang tak ia kenali karena selama ini hidupnya hanya diwarnai kemarahan dan dinginnya dunia jalanan. Untuk sesaat, suasana di sekitar mereka seolah berhenti. Angin membawa aroma kunyit dan jahe, bercampur dengan debu pasar yang berterbangan. Mat Barong menatap Mira lagi, kali ini tanpa sorot mengancam, lebih seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang ia tidak tahu ia cari. Mira tetap berdiri tegak, dengan senyum kecil yang penuh ketenangan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, ia baru saja membuka pintu ke sebuah kisah yang akan menguji keberaniannya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Pasar senja masih bergemuruh dengan suara tawar-menawar, tetapi bagi Mira, waktu seolah melambat setelah Mat Barong meneguk jamu pemberiannya. Pandangan lelaki itu melembut, meski hanya sepersekian detik, sebelum bayangan kasar kembali menyelimuti wajahnya. Mira tetap berdiri tenang, kedua tangannya bertumpu pada meja kayu yang sudah mulai aus dimakan usia. Ada sesuatu dalam diri Mat Barong yang membuatnya enggan memalingkan wajah, seperti rahasia besar yang belum terungkap. Mat Barong meletakkan gelas bambu perlahan. Kontras dengan reputasinya sebagai pria yang selalu meledak-ledak. Rasanya, aneh, tapi enak, gumamnya lirih, lebih pada dirinya sendiri ketimbang pada Mira. Anak buahnya yang tadi tampak siap memungut uang dari lapak Mira kini hanya berdiri kikuk, tidak tahu harus berbuat apa melihat pemimpin mereka mendadak luluh oleh segelas jamu. Mira mengangguk sopan, senyumnya tetap tipis namun hangat. Itu ramuan turun-temurun, Bang. Bukan cuma buat badan, tapi juga buat hati yang capek. Ucapannya meluncur ringan, namun ada kekuatan yang tak terlihat di balik kalimat sederhana itu. Sejenak, Mat Barong seperti kehilangan kata-kata. Dalam hidupnya yang keras, ia belum pernah mendengar seseorang berbicara padanya dengan nada seteduh itu. Keheningan yang menggantung membuat beberapa pedagang mencuri pandang. Mereka tidak percaya melihat Mat Barong, yang biasanya membentak atau memukul, kini hanya berdiri memandangi seorang gadis penjual jamu. Suasana itu rapuh, seperti kaca tipis yang bisa pecah oleh satu gerakan salah. Mira sadar akan bahaya yang mengintai, tapi ia juga tahu bahwa keberanian kecil bisa mengubah nasib, mungkin bukan hanya nasibnya, tapi juga pasar yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Mat Barong akhirnya menarik napas panjang, bahunya yang lebar naik turun pelan. Berapa harga jamu ini? Tanyanya dengan suara yang lebih datar, seolah berusaha menutupi gejolak aneh dalam dirinya. Mira menyebutkan harga yang sederhana, lalu menolak ketika Mat Barong menyodorkan uang dalam jumlah lebih besar. Bayar yang wajar saja, Bang. Jamu saya bukan untuk dipamerkan, cukup dinikmati dengan hati. Kata-kata itu menusuk Mat Barong lebih dalam dari yang ia duga. Ada sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak, bukan amarah, melainkan rasa asing yang tak ia pahami. Selama ini hidupnya hanya mengenal kekuasaan dan rasa takut yang ia tanam pada orang lain, namun kini seorang gadis kecil memberinya pelajaran tentang harga diri dan kejujuran tanpa sedikit pun gentar di hadapannya. Perlahan,
Mat Barong menoleh pada anak buahnya dan memberi isyarat agar mereka mundur. Mereka tampak lega sekaligus bingung, lalu segera menjauh, menyisakan ruang bagi Mat Barong dan Mira. Lelaki itu kembali menatap jamu yang tersisa di gelasnya, lalu pada Mira, seolah ingin berkata banyak hal namun tak tahu harus mulai dari mana. Di matanya, gadis itu bukan lagi sekadar penjual jamu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang mengikatnya pada keberadaan Mira. Ketika Mat Barong akhirnya melangkah pergi, ia meninggalkan suasana yang anehnya terasa lebih ringan daripada sebelumnya. Mira menyaksikan punggungnya yang menjauh, lalu menarik napas lega, namun sekaligus penasaran dengan arus yang baru saja menyeret hidupnya. Ia tahu, hari ini bukan akhir dari pertemuan itu. Ini hanyalah awal, dan entah bagaimana, hatinya yang biasanya tenang kini bergetar, menandai bahwa cerita mereka baru saja dimulai. Sejak pagi itu, nama Mira mulai bergema di lorong-lorong pasar senja, bukan hanya sebagai penjual jamu, tetapi juga sebagai gadis yang berani berdiri di hadapan Mat Barong tanpa gentar. Pedagang yang semula bersembunyi ketika preman itu datang kini sering memandangi Mira dengan rasa kagum bercampur heran. Mereka berbisik-bisik, mencoba menebak rahasia apa yang membuat Mat Barong tidak sanggup mengangkat tangan di hadapan gadis itu. Mat Barong sendiri, setelah meninggalkan lapak Mira, berjalan menuju sudut pasar yang biasa ia gunakan untuk mengawasi orang-orang. Namun langkahnya tidak lagi sama, ada jeda di setiap hentakan, seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia merasakan kehangatan yang belum pernah ia kenal, mengalir dari perutnya ke dada, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Rasanya asing, seperti sinar matahari yang menembus celah awan setelah hujan. Panjang, di lapak kecilnya, Mira kembali menata botol-botol jamu, berusaha mengusir bayangan tentang lelaki besar yang tadi berdiri di hadapannya. Namun dalam diam, ia sadar ada sesuatu yang berbeda pada tatapan Mat Barong, tatapan yang tidak hanya mengintimidasi, tetapi juga memohon pengertian. Seperti seorang anak kecil yang tersesat dan tiba-tiba menemukan jalan pulang. Pikiran itu membuat hatinya terasa hangat sekaligus resah. Sore menjelang, pasar mulai berangsur tenang. Pedagang yang tadi waspada kini memberanikan diri untuk mendekati Mira. Mereka memuji keberaniannya, bahkan ada yang meminta resep jamu yang ia berikan pada Mat Barong. Mira hanya tersenyum, memilih menyimpan rahasia ramuan itu di dalam hatinya. Ia tahu jamu itu lebih dari sekadar campuran rempah, di dalamnya ada doa ibunya, ada keberanian yang ia warisi, dan ada keinginan untuk menyembuhkan luka yang tak terlihat. Di kejauhan, Mat Barong masih berdiri dengan tangan terlipat di dada, matanya sesekali melirik ke arah Mira. Anak buahnya menunggu instruksi, namun yang keluar dari bibirnya hanya gumaman pendek yang bahkan mereka tak pahami. Ada keraguan yang mulai menyelinap dalam dirinya, sesuatu yang tidak biasa bagi seorang preman yang terbiasa memutuskan dengan cepat dan keras. Ia mulai bertanya-tanya apakah dunia yang selama ini ia kenal, penuh ancaman dan pukulan, benar-benar cukup untuknya. Menjelang matahari tenggelam, Mira mengemasi dagangannya. Ketika ia melangkah meninggalkan pasar, angin sore meniup helai rambut yang lepas dari kepangan. Di antara kerumunan, ia bisa merasakan tatapan Mat Barong yang mengikuti setiap langkahnya. Tatapan itu bukan lagi milik penguasa pasar, melainkan seseorang yang diam-diam mencari pegangan dalam hidup yang selama ini hanya memberinya luka. Malam itu, Mat Barong duduk sendirian di warung kopi dekat pasar. Gelasnya berisi kopi hitam yang hampir dingin, namun pikirannya tidak fokus pada minuman itu. Bayangan Mira dan aroma jamunya terus berputar dalam benaknya, memaksa dirinya menghadapi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan, keinginan untuk berubah. Namun perubahan itu berarti ia harus melawan dirinya sendiri, melawan citra yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Di rumah sederhana tempatnya tinggal, Mira juga belum bisa memejamkan mata. Ia memikirkan sosok lelaki yang keras namun tampak menyimpan luka dalam. Dalam doanya malam itu, ia meminta kekuatan, agar tetap bisa menjaga keberanian sekaligus welas asih, karena ia tahu jalannya akan semakin rumit. Tanpa disadari, benang takdir mulai menenun kisah yang akan menyeretnya dan Mat Barong ke dalam pusaran yang lebih besar daripada sekadar jamu dan pasar. Fajar yang dingin menyelimuti langit desa ketika Mira bangun lebih awal dari biasanya. Embun masih melekat di dedaunan, dan suara ayam jantan memecah kesunyian. Di dapur kecil peninggalan ibunya, ia menyalakan tungku kayu, menghangatkan air untuk merebus rimpang yang sudah ia siapkan sejak semalam. Hari itu hatinya terasa lebih berat,
seolah ada sesuatu yang mendesak dari dalam, rahasia yang selama ini ia simpan erat-erat, mulai mengetuk pintu untuk keluar. Sambil menumbuk kunyit, jahe, dan kencur di cobek batu, Mira teringat pada ibunya. Bayangan wajah lembut yang selalu menyertai setiap langkahnya muncul di benaknya, lengkap dengan pesan yang berkali-kali diucapkan, jamu bukan sekadar obat, nak. Ia adalah doa yang diracik dengan kasih. Hanya hati yang tulus yang mampu membuatnya bekerja. Kata-kata itu kini terasa seperti jembatan yang menghubungkan dirinya dengan keberanian yang ia tunjukkan di hadapan Mat Barong kemarin. Di sisi lain pasar, Mat Barong bangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya ia gelisah, bayangan Mira dan kehangatan jamu beras kencur terus mengusik pikirannya. Ia duduk di ranjang kayu yang reyot, menatap dinding yang penuh bekas pukulan masa lalunya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ingin tahu lebih dari sekadar menguasai. Ada sesuatu yang menariknya untuk kembali ke lapak kecil di bawah beringin itu, sesuatu yang bahkan ia tak mampu beri nama. Saat matahari mulai mengintip dari balik bukit, Mira tiba di pasar membawa keranjang penuh botol kaca. Langkahnya mantap, meski di dalam hatinya masih ada bayangan tentang lelaki bertubuh besar yang menatapnya dengan mata penuh luka. Ia sadar, jamu yang kemarin ia berikan bukan sekadar ramuan biasa, itu adalah bagian dari warisan ibunya, ramuan yang konon mampu melembutkan hati yang keras jika diberikan dengan niat yang benar. Tak lama setelah ia membuka lapaknya, bayangan besar muncul dari arah gang sempit. Mat Barong datang lagi, kali ini tanpa anak buahnya. Ia tampak ragu, seperti seseorang yang baru pertama kali melangkah ke wilayah yang asing baginya. Para pedagang memperhatikan dari kejauhan, menahan napas untuk melihat bagaimana gadis penjual jamu itu akan menghadapi preman yang biasanya tak mengenal kata sopan. Mira menyambutnya dengan senyum tenang, meskipun di dalam dadanya badai kecil bergejolak. Ia menuangkan jamu hangat ke dalam gelas, aroma kunyit dan kencur segera menguar di udara. "Bang, jamunya siap," ucapnya lembut. Saat Mat Barong menerima gelas itu, matanya menatap Mira dengan keraguan yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ada sesuatu dalam tatapan itu, permohonan tanpa kata, seakan ia berharap jamu itu bisa menyembuhkan lebih dari sekadar tubuh. Ketika Mat Barong menyeruput minuman itu, Mira memutuskan untuk berbicara. "Ramuan ini bukan sekadar campuran rempah, Bang," katanya perlahan, suaranya hampir tenggelam dalam riuh pasar. "Setiap bahan saya olah dengan doa. Ibuku selalu bilang, jamu bisa menyentuh hati kalau yang meraciknya benar-benar ingin membantu, bukan sekadar berdagang." Kata-kata itu membuat Mat Barong terdiam, gelas di tangannya terasa lebih berat daripada sebelumnya. Di bawah bayangan beringin tua, waktu seperti berhenti. Mat Barong menunduk, merasakan sesuatu yang asing mengalir bersamaan dengan jamu yang ia minum, ketenangan yang perlahan melarutkan dinding yang selama ini ia bangun di sekeliling hatinya. Mira melihat perubahan itu dengan hati-hati, sadar bahwa jalan di depan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Namun ia juga tahu, setiap langkah kecil yang mereka ambil hari ini adalah benih dari perubahan yang lebih besar, bagi dirinya, bagi Mat Barong, dan mungkin juga bagi seluruh pasar senja. Senja yang lembut merayap turun di atas pasar senja, meninggalkan guratan jingga di langit. Setelah lapak-lapak ditutup dan hiruk-pikuk mereda, Mira masih duduk di bangkunya yang kecil, memandangi sisa cahaya yang memantul di botol-botol kaca. Ia belum beranjak pulang karena pikirannya masih terikat pada lelaki besar yang tadi pagi berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh rahasia. Ada sesuatu yang belum tersingkap, sesuatu yang menempel seperti bayang-bayang di langkah Mat Barong. Di sudut lain pasar, Mat Barong berjalan perlahan menuju warung kopi langganannya. Ia tidak bersama anak buahnya malam ini, ia ingin sendiri, jauh dari mata orang-orang yang selalu melihatnya sebagai ancaman. Di meja kayu yang beraroma kopi hangus, ia duduk termenung, jari-jarinya mengetuk permukaan kasar itu. Ingatannya melayang ke masa lalu yang jarang ia sentuh, malam-malam panjang di jalanan, pertengkaran yang tak berkesudahan dengan ayahnya, dan kehilangan yang menanamkan luka dalam di dadanya. Bayangan ibunya muncul samar di pikirannya, sosok hangat yang dulu sering menyiapkan wedang jahe ketika ia sakit. Wajah itu sudah lama ia kubur di balik tembok amarah, tetapi setelah mencicipi jamu Mira, bayangan itu perlahan muncul, membawa rasa pedih bercampur rindu. Mat Barong mengusap wajahnya, mencoba mengusir kenangan, namun semakin ia menghindar, semakin jelas kenangan itu menuntut untuk dilihat. Di rumahnya yang sederhana, Mira menyalakan pelita kecil. Sambil merapikan alat-alat penumbuk rimpang,
ia merenungkan pertemuannya dengan Mat Barong. Ia teringat cerita ibunya tentang orang-orang yang terluka oleh hidup, yang seringkali menyembunyikan kepedihan di balik wajah garang. Kadang, nak, begitu pesan ibunya dulu, orang yang terlihat paling keras justru menyimpan hati yang paling rapuh. Kata-kata itu kini bergema di ruang hatinya, memperkuat tekadnya untuk tidak takut mendekati kegelapan yang masih menyelimuti lelaki itu. Malam semakin pekat, di bawah sinar lampu temaram, Mat Barong akhirnya berbicara kepada dirinya sendiri, seolah mengakui sesuatu yang selama ini ia tolak. "Aku capek," bisiknya lirih, suara yang jarang ia dengar keluar dari mulutnya sendiri. Ia teringat pada malam ketika ia harus meninggalkan rumahnya, setelah pertengkaran hebat dengan ayahnya yang mabuk. Sejak saat itu, hidupnya hanyalah jalan-jalan gelap dan pertarungan tanpa akhir, sampai jamu berwarna kuning kemasan itu menyalakan cahaya kecil di balik hatinya yang keras. Di saat yang sama, Mira berdiri di depan jendela, memandangi bulan yang menggantung di langit. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak mudah, mendekati seseorang yang telah lama tenggelam dalam kemarahan. Namun ada suara dalam dirinya yang berbisik bahwa luka terdalam seringkali membutuhkan keberanian dan kesabaran untuk disembuhkan. Ia tidak tahu apakah ia cukup kuat, tetapi ia tahu ia harus mencoba. Angin malam membawa aroma tanah basah dan sisa wangi rempah yang masih melekat di pakaian Mira. Di kejauhan, Mat Barong berjalan kembali melewati pasar yang kini sepi, hanya ditemani bunyi jangkrik dan desir daun beringin. Langkahnya berat, tapi matanya tidak lagi sepenuhnya gelap, ada cahaya samar yang muncul, meski masih terselubung awan masa lalu yang belum ia benahi. Malam itu, dua hati yang berbeda, satu penuh doa dan kesabaran, satu lagi penuh luka dan kerinduan, sama-sama terjaga di dalam kesunyian. Mereka mungkin belum mengerti arah yang sedang ditunjukkan takdir, tetapi keduanya tahu bahwa jalur yang mereka lalui telah bersinggungan. Bayang-bayang masa lalu masih panjang, namun mungkin, untuk pertama kalinya, ada harapan bahwa langkah ke depan bisa membawa mereka keluar dari kegelapan itu. Pagi di pasar senja biasanya penuh kicau burung dan sapaan hangat para pedagang, tetapi hari itu suasananya terasa berbeda. Mira yang baru saja menata botol-botol jamunya menangkap bisikan cemas dari kerumunan. Wajah-wajah yang biasanya ceria tampak murung, dan beberapa pedagang menoleh ke arah jalan masuk pasar dengan gelisah. Aura yang dingin seperti kabut menyelinap ke sela-sela lapaknya, membuat Mira merinding tanpa tahu sebab pasti. Desas-desus segera sampai ke telinga Mira, sekelompok orang asing terlihat berkeliaran di sekitar pasar sejak subuh. Mereka bukan wajah-wajah yang biasa terlihat di sini, berbadan besar, bertato, dengan tatapan yang membuat orang enggan menatap balik. Ada yang mengatakan mereka berasal dari kota, kelompok yang terkenal lebih kejam daripada siapapun yang pernah singgah di pasar senja. Beberapa pedagang mulai membereskan barang dagangan lebih cepat, khawatir akan keributan yang bisa pecah kapan saja. Di tengah kecemasan itu, Mat Barong muncul dari kejauhan. Tak seperti biasanya, langkahnya tampak lebih waspada, dan sorot matanya tajam memeriksa setiap sudut pasar. Ketika tatapannya bertemu dengan Mira, ia hanya mengangguk singkat, tetapi Mira dapat membaca pesan yang tersembunyi di balik anggukan itu, "Tetaplah tenang, aku ada di sini." Meski hatinya sedikit lebih lega, Mira tahu sesuatu yang besar sedang mendekat. Tak lama kemudian, 5 orang lelaki kasar memasuki area pasar. Mereka berjalan seperti badai yang hendak menyapu segalanya, bau rokok dan minuman keras menyusul setiap langkah mereka. Salah satu dari mereka, yang mengenakan rompi kulit dengan rantai di lehernya, mendekati lapak ikan dan dengan sengaja menendang ember berisi dagangan. Ikan-ikan beterbangan di atas tanah, dan pedagang itu hanya bisa membungkuk memunguti dengan tangan gemetar. Mat Barong melangkah maju, tubuhnya yang besar menjadi dinding di antara para pendatang dan pedagang pasar. Pasar ini sudah punya aturan, suaranya dalam, tenang namun penuh peringatan. Para lelaki itu terkekeh, tampak menyepelekan sosok yang dulu dikenal sebagai penguasa tunggal pasar ini. Salah satu dari mereka menatap Mat Barong dengan sinis, seolah ingin menguji seberapa jauh keberanian lelaki itu bisa bertahan. Mira menatap adegan itu dari balik meja jamunya, jemarinya menggenggam erat kain selendang di pundaknya. Ia tahu Mat Barong sedang mempertaruhkan banyak hal, bukan hanya ketertiban pasar, tapi juga harga dirinya yang baru saja mulai dibangun ulang. Aura genting itu membuat pasar terasa seperti perangkap yang menunggu meledak kapan saja. Dalam diam,
Mira berdoa agar lelaki itu mampu mengendalikan amarahnya dan tidak jatuh ke dalam jebakan kekerasan yang bisa menghancurkan segalanya. Angin menerbangkan debu, seolah alam pun menahan napas. Mat Barong memandang orang-orang yang menghalangi jalannya, sorot matanya tajam namun juga penuh tekad. Kalian boleh mencari masalah di tempat lain, katanya, kali ini lebih keras, tapi pasar ini bukan untuk kalian rusak. Keheningan sesaat tercipta setelah kata-kata itu, lalu salah satu lelaki asing mendengus, memberi isyarat pada kawan-kawan untuk mendekat. Ketegangan itu mencapai puncaknya, seolah satu gerakan kecil bisa memicu badai. Mira berdiri lebih tegak, meski lututnya terasa lemas. Di hatinya ia tahu, inilah ujian yang sesungguhnya, bagi Mat Barong, bagi dirinya, dan bagi semua yang hidup dari pasar ini. Bayangan beringin tua yang melindungi lapaknya terasa seperti payung harapan, meski badai di depan mata belum menunjukkan tanda akan reda. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan tetap menjadi cahaya kecil yang menjaga agar hati tidak larut dalam kegelapan. Keheningan yang menggantung di pasar senja pecah ketika salah satu lelaki asing mendorong Mat Barong dengan kasar. Ember berisi sayur yang berada di dekat mereka terguling, membuat air dan dedaunan berserakan di tanah. Pedagang menahan napas, sebagian sudah mulai menarik anak-anak mereka ke tempat aman. Mata Mat Barong memerah, tetapi ia menahan diri, ia tahu setiap langkah yang salah akan menyeret seluruh pasar ke dalam kekacauan. Mira berdiri di balik meja jamunya, matanya tak lepas dari sosok lelaki besar yang kini menjadi perisai bagi semua orang. Angin sore yang dingin menyibakkan helaian rambutnya, namun ia tak bergeming. Dalam diam, ia mengulang doa yang selalu ibunya ajarkan, agar keberanian yang lahir dari hati baik mampu mengalahkan segala ketakutan. Sorot mata Mira yang teduh sekilas bertemu dengan tatapan Mat Barong, memberi kekuatan yang tak kasat mata. Aku sudah bilang, pergi dari sini. Suara Mat Barong menggema, dalam namun tegas. Para pendatang itu menatapnya dengan ejekan, lalu salah satunya melayangkan pukulan. Dengan gerakan gesit yang jarang orang lihat, Mat Barong menghindar, memutar tubuh, lalu menangkap lengan penyerang itu. Seketika pasar terperanjat, lelaki yang dulu hanya dikenal sebagai preman pemalak kini berdiri sebagai pelindung, gerakannya mantap dan penuh perhitungan. Pertarungan kecil pun pecah. Dua orang asing berusaha memojokkan Mat Barong, sementara dua lainnya mencoba mengintimidasi pedagang. Namun tubuh Mat Barong yang kokoh bergerak seperti tembok yang sulit ditembus. Ia tidak menyerang dengan kebrutalan yang biasa, setiap gerakannya terukur, hanya untuk melumpuhkan, bukan melukai berlebihan. Sekilas ia melirik Mira, seolah ingin memastikan gadis itu tetap aman di tempatnya. Pedagang yang tadinya hanya menonton mulai memberanikan diri. Beberapa menarik keranjang untuk melindungi dagangan, ada pula yang membantu mendorong para pengacau menjauh. Suasana pasar berubah, ketakutan yang tadi mencekam perlahan berganti menjadi keberanian yang lahir dari kebersamaan. Semua itu, mereka sadari, bermula dari keberanian seorang gadis jamu yang menyalakan api perubahan di hati lelaki paling ditakuti di tempat ini. Dalam benturan terakhir, Mat Barong berhasil menjatuhkan pemimpin kelompok itu ke tanah. Lelaki itu merintih, terkejut melihat orang yang dulu dikenal sebagai preman pasar kini berdiri sebagai penjaga kehormatan mereka. Dengan napas teratur, Mat Barong mendekat dan berkata pelan, "Kalau kalian masih mau mencari ribut, lakukan di tempat lain. Pasar ini bukan tempat kalian." Kata-kata itu sederhana, tetapi ada kekuatan yang membuat para pengacau saling pandang, lalu memutuskan mundur dengan wajah kesal. Setelah mereka pergi, suasana pasar perlahan kembali tenang. Beberapa pedagang mendekati Mat Barong, menepuk bahunya dengan rasa syukur yang tulus. Lelaki besar itu hanya mengangguk, masih mencoba meredakan adrenalin yang memenuhi tubuhnya. Tatapannya kemudian mencari Mira, dan ketika ia menemukannya, senyum kecil terbit di wajah yang jarang memperlihatkan kelembutan. Dalam sekejap, semua yang terjadi terasa lebih ringan. Mira menghampirinya perlahan, membawa segelas jamu hangat yang ia racik khusus sore itu. "Bang, minum dulu," katanya dengan nada lembut. Mat Barong menerima gelas itu, uap rempah-rempah menghangatkan wajahnya yang masih basah oleh keringat. Ia meneguknya perlahan, merasakan kedamaian meresap ke dalam dirinya. Di tengah pasar yang baru saja mereka selamatkan, keduanya berdiri dalam keheningan yang penuh arti, menyadari bahwa badai yang datang justru telah membuka jalan bagi mereka untuk menemukan keberanian yang selama ini tersembunyi. Matahari condong ke barat,
mewarnai pasar senja dengan kilau emas yang samar, tetapi suasananya belum pulih sepenuhnya. Luka pertengkaran tadi masih terasa di udara, membuat para pedagang berbicara dengan suara pelan seolah takut memecahkan ketenangan yang rapuh. Mira mengusap meja kayunya, berusaha menenangkan diri. Di sudut matanya, ia melihat Mat Barong berdiri diam, kedua tangannya terkepal, wajahnya memandang ke arah jalan tempat para pengacau tadi pergi. Sorot matanya tajam, seolah tahu mereka belum menyerah. Dugaan itu terbukti ketika suara langkah kaki keras kembali terdengar. Senja yang seharusnya damai mendadak dipenuhi bayangan orang-orang asing yang tadi terusir. Kali ini mereka datang lebih banyak, membawa pentungan dan rantai, wajah mereka dipenuhi kemarahan yang belum terbalas. Pedagang bergegas menutup lapak, anak-anak digiring pulang, sementara Mira tetap berdiri di bawah pohon beringin, memeluk erat keranjang jamunya. Mat Barong maju selangkah, tubuhnya yang besar menjadi tembok antara para penyerang dan orang-orang pasar yang ketakutan. "Kalian sudah cukup membuat masalah," suaranya bergema, mantap namun tidak penuh amarah buta. Para pengacau hanya tertawa mengejek. Pemimpin mereka, yang tadi jatuh tersungkur, kini melangkah dengan langkah dendam. "Kau pikir bisa menghalangi kami sendirian, Barong?" katanya, suaranya penuh ejekan. Mata Mat Barong menyipit, lalu ia menoleh sekilas ke arah Mira. Tatapan gadis itu, tenang meski wajahnya pucat, memberinya keberanian yang lebih dalam daripada sekadar keberanian bertarung. Ia mengingat jamu yang menyalakan kehangatan di hatinya, mengingat bagaimana setiap kata Mira menyentuh luka lama yang ia sembunyikan. Dalam hati ia berjanji, tidak akan membiarkan siapapun merusak pasar ini, juga tidak akan membiarkan ketakutannya mengambil alih dirinya lagi. Pertarungan pun pecah. Para pengacau menyerbu, mengayunkan pentungan, sementara Mat Barong bergerak dengan kelincahan yang tak sesuai dengan tubuhnya yang besar. Ia menangkis, menghindar, dan melumpuhkan dengan gerakan yang terukur. Pedagang yang tadi bersembunyi mulai bersorak kecil, keberanian mereka tumbuh setiap kali Mat Barong berhasil memukul mundur lawan. Suara kayu beradu, teriakan bercampur dengan debu yang beterbangan, menciptakan pemandangan seperti badai yang berpusar di tengah pasar. Mira tak tinggal diam, meski ketakutan merayap di tubuhnya, ia berlari menolong seorang pedagang tua yang hampir terinjak dalam kekacauan. Ia juga menyerahkan air dan kain pada mereka yang terluka ringan. Tatapannya tak lepas dari Mat Barong yang kini dikeroyok 3 orang sekaligus. Dalam hati ia terus berdoa, agar lelaki itu selamat dan agar keberanian yang ia tunjukkan hari ini tidak padam di tengah amarah yang mengancam menelan segalanya. Setelah perjuangan yang panjang, Mat Barong berhasil meraih kemenangan. Pemimpin kelompok itu terhuyung ke tanah, rantai yang tadi ia bawa jatuh dari tangannya. Para pengikutnya ragu, lalu satu persatu mundur, menyeret kawan mereka yang terluka. Pasar menjadi sunyi, hanya suara napas orang-orang yang masih terengah-engah dan desir angin sore yang kembali berhembus. Mat Barong berdiri tegak, dadanya naik turun, peluh membasahi wajah yang kini memancarkan sesuatu yang lebih dari sekadar kemenangan, ada kelegaan yang dalam. Mira menghampirinya, matanya berkaca-kaca namun penuh kebanggaan. Ia menyodorkan segelas jamu yang ia simpan di keranjang, uapnya mengepul hangat. "Bang, untuk memulihkan tenaga," katanya lembut. Mat Barong menerima, meneguknya perlahan. Di balik tatapan mereka, terselip pemahaman tanpa kata, pertarungan hari ini bukan hanya tentang melawan orang-orang jahat, tetapi juga melawan bayang-bayang yang selama ini mengekang hati mereka. Senja merangkul pasar dengan cahaya emasnya, seolah memberkati awal baru bagi mereka yang berani menjaga harapan. Pagi pertama setelah pertarungan itu terasa berbeda di pasar senja. Embun masih melekat di ujung dedaunan, tetapi udara kini membawa ketenangan yang jarang mereka rasakan sebelumnya. Pedagang kembali membuka lapak dengan senyum lega, seolah seluruh pasar menarik napas panjang setelah badai reda. Di bawah pohon beringin, Mira mengatur botol-botol jamunya dengan gerakan pelan, menikmati kehangatan mentari yang jatuh di wajahnya. Mat Barong tiba tak lama kemudian, langkahnya mantap namun tidak lagi membawa ketegangan yang dulu selalu menyertainya. Wajahnya masih menyisakan bekas luka kecil dari pertarungan, tetapi sorot matanya jauh lebih lembut. Ia berhenti di depan Mira, mengangguk kecil sambil tersenyum samar, senyum yang jarang terlihat dari lelaki yang dulu dikenal sebagai bayang-bayang gelap pasar ini. "Bagaimana pasar hari ini?" tanyanya, suaranya lebih tenang daripada biasanya. Mira menoleh dan tersenyum, matanya berbinar dalam cahaya pagi. "Damai, Bang, seperti yang kita harapkan." Jawaban itu sederhana,
Namun di antara kata-katanya ada penghargaan mendalam atas keberanian yang mereka temukan bersama. Pedagang yang lewat memberi salam pada mereka berdua, beberapa menepuk bahu Mat Barong dengan rasa hormat yang tulus. Siang menjelang, suasana pasar semakin ramai, tetapi kali ini bukan dengan ketakutan, melainkan dengan tawa dan percakapan yang hangat. Anak-anak kembali berlarian di lorong-lorong, pedagang saling membantu menata dagangan, dan suara gamelan. Dari pengeras suara pasar terdengar lebih ceria. Pasar Senja perlahan kembali menjadi tempat yang bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga untuk merayakan kebersamaan. Mat Barong berdiri di dekat lapak Mira, sesekali membantu membawakan botol-botol jamu bagi pembeli yang datang. Sikapnya yang kini berubah membuat orang-orang terkejut sekaligus terharu. Ada yang masih sulit percaya bahwa lelaki yang dulu dikenal garang kini bisa tersenyum kepada anak-anak dan menahan tangan agar tidak lagi menggunakan kekerasan untuk mendapatkan yang ia mau. Di sela-sela kesibukan itu, Mira mengambil sebotol jamu yang ia siapkan khusus. "Untukmu, Bang," katanya sambil menyerahkan botol itu. "Ramuan ini untuk orang yang sedang belajar memaafkan dirinya sendiri." Mat Barong menerima dengan hati-hati, seolah botol itu berisi lebih dari sekadar cairan rempah. Ia tahu, di dalamnya tersimpan kepercayaan yang diberikan Mira kepadanya, sesuatu yang tidak boleh ia sia-siakan. Saat matahari mulai condong ke barat, mereka duduk bersama di bawah beringin tua, memandang pasar yang kini hidup dengan damai. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma kunyit, jahe, dan kencur yang bercampur dengan wangi tanah. Mat Barong menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Aku tidak tahu apakah aku pantas, tapi aku ingin menjaga tempat ini, dan orang-orang di dalamnya." Mira menoleh padanya, matanya penuh pengertian. "Setiap orang punya kesempatan kedua, Bang. Yang penting, kita mau berjalan di jalur yang baru." Senja perlahan menyelimuti pasar, memandikan segala sesuatu dengan cahaya emas yang hangat. Mira dan Mat Barong duduk dalam diam, menyadari perjalanan mereka yang penuh luka, keberanian, dan harapan telah membawa mereka ke titik ini, pasar yang damai, hati yang mulai sembuh, dan awal dari kehidupan yang lebih baik. Di bawah beringin tua, janji yang tak terucap lahir di antara mereka, bahwa mereka akan terus menjaga kedamaian, bukan hanya di pasar, tetapi juga di dalam hati masing-masing.